Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan PPT mengenai tentang edukasi gizi, di mana PPT ini adalah nilai final di mata kuliah gizi dan kesehatan. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Nurfadila Asri dari kelas biologi B. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian edukasi gizi. Nah, edukasi gizi menurut Fasil Jalal 2010 adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makanan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan serta meningkatkan derajat kesehatan dan gizi seseorang. Tujuan dari pemberian edukasi gizi adalah mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari kegiatan edukasi gizi yang salah satunya adalah penyuluhan. Nah, langkah-langkah dalam penyuluhan menurut Maulana 2007 yang pertama yaitu mengenali masalah masyarakat dan wilayah, yang kedua menentukan prioritas penyuluhan, yang ketiga menentukan tujuan penyuluhan dengan mempertimbangkan tujuan yang jelas atau realistis, dapat dicapai dan dapat diukur, yang keempat itu menentukan sasaran penyuluhan, yang kelima itu menentukan isi penyuluhan, yang keenam menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan, yang ketujuh itu memilih alat peraga atau media penyuluhan, yang kedelapan itu menyusun penilaian atau evaluasi, dan yang kesembilan itu menyusun rencana kerja atau rencana pelaksanaan. Selanjutnya yang kedua itu edukasi gizi di bagian konsumsi makanan. Yang pertama itu pengertian konsumsi makanan. Nah, konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan pada waktu tertentu. Mengkonsumsi pangan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu serta biologis, psikologis maupun sosial. Hal ini terkait dengan fungsi makanan yaitu gastronomik, identifikasi budaya, religis, magis, dan komunikasi dan kekuasaan serta kekuatan. Adapun zat gizi pada orang dewasa lebih terfokus pada bagaimana memelihara berat badan yang sehat dan latihan fisik untuk menghindari berat badan yang berlebihan, dan melanjutkan untuk membangun kekuatan. Kebutuhan energi umum orang dewasa itu ditetapkan melalui batasan makanan yang direkomendasikan dan tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yang dimakan seorang menurut Komsom 2006 adalah faktor ekonomi dan harga atau faktor sosial, budaya, dan religi yang sering kita dapatkan di daerah masyarakat. Nah, faktor ekonomi dan harga dapat mempengaruhi serta secara langsung karena perbedaan pendapatan seseorang yang dapat mempengaruhi perubahan konsumsi makanan yang dimakan. Nah, yang selanjutnya itu jumlah konsumsi makanan. Jumlah konsumsi makanan setiap hari dianjurkan sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Kecukupan gizi yang dianjurkan setiap hari adalah jumlah rata-rata suatu nutrien yang dibutuhkan per hari untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Jumlah ini cukup menjaga keseimbangan metabolisme yang normal, mencegah terjadinya penyakit di dalam tubuh. Nah, yang ketiga itu obesitas. Nah, pengertian dari obesitas itu terjadinya karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang masuk dan jumlah makanan yang keluar. Kelebihan lemak pada obesitas terdapat di jaringan adiposa yang memang merupakan tempat penyimpanan cadangan energi. Setiap jumlah lemak maupun karbohidrat yang tidak langsung digunakan akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Selanjutnya itu aspek penyebab obesitas. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya obesitas menurut Budionto 2002. Yang pertama itu aspek gizi, ialah seseorang yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas mengalami kelebihan energi. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sudah terpenuhi, misalkan protein, karbohidrat, dan lemak. Kelebihan energi tubuh diubah menjadi lemak yang ditimbun di tempat-tempat tertentu. Yang kedua itu aspek ekonomi. Pada zaman sekarang banyak makanan yang siap saji yang ada di sekitar masyarakat. Misalnya hamburger, fried chicken, hotdog, dan lain-lain.
Makanan tersebut merupakan makanan yang relatif mahal dan banyak dari masyarakat mengkonsumsi adalah masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu aspek sosial budaya, yakni kebiasaan makan orang Indonesia. Saat makan adalah banyak makanan pokok daripada lauknya. Kebiasaannya itu ngemil. Hal tersebut juga mempengaruhi berat badan seseorang. Selanjutnya itu aspek penyebab obesitas. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya obesitas menurut Budionto 2002. Yang pertama itu aspek gizi, ialah seseorang yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas mengalami kelebihan energi. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sudah terpenuhi, misalkan protein, karbohidrat, dan lemak. Kelebihan energi tubuh diubah menjadi lemak yang ditimbun di tempat-tempat tertentu. Yang kedua itu aspek ekonomi. Pada zaman sekarang banyak makanan yang siap saji yang ada di sekitar masyarakat. Misalnya hamburger, fried chicken, hotdog, dan lain-lain. Makanan tersebut merupakan makanan yang relatif mahal dan banyak dari masyarakat mengkonsumsi adalah masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu aspek sosial budaya, yakni kebiasaan makan orang Indonesia. Saat makan adalah banyak makanan pokok daripada lauknya. Kebiasaannya itu ngemil. Hal tersebut juga mempengaruhi berat badan seseorang. Nah, faktor penyebab obesitas. Faktor-faktor yang menjadi penyebab obesitas adalah pola konsumsi yang mengandung energi tinggi dan kurangnya aktivitas fisik yang mempengaruhi pola hidup sedentaris atau sedentary lifestyle. Peningkatan kemakmuran dan juga berpengaruh dari westernisasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup dalam pemilihan makanan siap saji, cepat saji atau fast food yang memiliki kandungan gizi yang tidak seimbang antara energi, garam, lemak, kolesterol, dan rendahnya serat yang disimpan dalam tubuh. Yang keempat itu dampak obesitas. Seseorang dengan obesitas akan mengalami beberapa dampak yang sangat merugikan seperti ortopedik, nyeri punggung, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah, serangan jantung, dan asam urat. Diketahui obesitas juga memiliki dampak dapat memperpendek usia dan harapan rata-rata sebanyak 9 tahun. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang edukasi gizi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.